Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue tidak bakal membahas market kripto, tetapi yang bakal gue bahas sekarang ini adanya sebuah informasi, dan menurut gue ini salah satu informasi yang heboh sekali ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana untuk kondisi market per hari ini sudah kembali merah merona, dan di sini bahkan kalian melihat untuk token Luna Klasik sekarang ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu 12,33%. Let's say sekarang gue nggak bakal bahas token Luna Klasik, intinya di sini gue ucapkan selamat buat kalian yang sudah take profit pas begitu Luna Klasik mengalami kenaikan yang luar biasa. Oke, jadi di sini ada Bitcoin, sekarang pun dia mengalami penurunan 1,26%, dan menurut gua dari Bitcoin sendiri masih akan ada penurunan lanjutan ya, entah ke 15.000 mungkin atau mungkin ke 14.000 ya. Intinya dari Bitcoin sendiri masih akan memiliki potensi untuk mengalami penurunan. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa nih Bang terkait kehebohan-kehebohan di industri cryptocurrency ataupun di industri lain? Oke, jadi di sini ya mungkin dari teman-teman semua udah tidak terlalu asing dengan salah seorang tersebut yang telah mengatakan bahwa di sini itu ada informasi terbaru ya. Jadi salah seorang itu telah mengatakan bahwa orang-orang yang berinvestasi di industri cryptocurrency itu adalah orang yang idiot. Tetapi di satu sisi ada juga salah seorang yang nimpalin, dia juga mengatakan bahwa ketika ada investor yang telah berinvestasi di emas, itu pun sama bodohnya gitu. Jadi di sini ada kedua sisi yang berbeda ya, itu pun ada pro dan kontra. Jadi menurut gue ini hal yang wajar ketika kedua industri ini satu sama lain itu saling menjatuhkan, karena di dunia ini semuanya adalah persaingan. Namun di sini gue akan bersikap netral ya. Gue tidak akan pro terhadap industri kripto, gue tidak akan pro juga terhadap emas ya. Intinya di sini gue akan memberikan sebuah opini gue pribadi ya. Dan mungkin ini dari kedua kubu tersebut. Lalu bagaimana dengan ketika ada salah satu kubu lainnya, pendatang baru dari industri yang lain, ya mungkin dia akan mengatakan bahwa industri cryptocurrency dan juga industri emas ataupun saham lah intinya itu keduanya bodoh. Ya bisa seperti itu juga gitu. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa? Oke, nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi di sini diangkat oleh newsbitcoin.com ya. Di sini ada salah seorang yang bernama Jim Cramer mendesak SEC untuk melakukan CPU kripto besar, mengatakan saya tidak akan menyentuh kripto dalam sejuta tahun. Nah, mungkin dari kalian semua udah tidak terlalu asing lagi dengan Jim Cramer. Bahkan sekarang dia telah mendesak terhadap SEC atau Securities Exchange of Commission. Dan dia juga telah menginginkan kepada pihak SEC itu ya kurang lebih dari SEC ini harus meningkatkan dari segi keamanannya terhadap industri cryptocurrency ya, karena di sini SEC harus melakukan CPU terhadap kripto secara besar-besaran. Itulah yang dikatakan oleh Jim Cramer. Bahkan Jim Cramer sendiri dia pun telah mengatakan dia tidak akan menyentuh industri cryptocurrency dalam sejuta tahun. Cuman pertanyaannya, apakah Jim Cramer ini akan berumur sampai sejuta tahun? Gua rasa tidak ada manusia yang hidup abadi ya. Jadi jangankan sampai jutaan tahun gitu. Jadi untuk mencapai ke 100 tahun aja kita hidup ya itu bonusnya udah banyak banget, karena manusia itu hidup maksimum ya di umuran 60 tahunan gitu ya. Tapi walaupun Jim Cramer menyatakan seperti ini, di sini kita mendapatkan positifnya juga gitu ya, atau informasi positif dari Jim Cramer sendiri. Karena kenapa di sini gue katakan bahwa dari Jim Cramer kita bisa mendapatkan informasi positif. Jadi di sini bisa dipertimbangkan juga untuk kita semua ya, dengan sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh Jim Cramer. Oke, jadi di sini pembawa acara Mid Money yaitu Jim Cramer mengatakan dia tidak akan menyentuh kripto dalam sejuta tahun. Dia menyebut investor yang memiliki berbagai altcoin yaitu idiot, dan mendesak Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC untuk melakukan penyiapan besar pada industri cryptocurrency. Oke, jadi di sini udah jelas banget ya bahwa Jim Cramer itu menyatakan buat orang-orang yang telah berinvestasi di altcoin atau industri cryptocurrency itu dinyatakan sebagai orang yang idiot. Ya termasuk kita semua, berarti kita dikatakan sebagai orang yang idiot ya, karena kita berinvestasi di industri cryptocurrency. Tapi it's no problem ya, nggak masalah, itu pandangan dia karena setiap orang itu memiliki pandangannya yang berbeda-beda. Dan di sini peringatan kripto ya terhadap Jim Cramer. Jadi Jim Cramer itu memperingatkan terhadap industri cryptocurrency. Pembawa acara BMedi yaitu CNBC, Jim Cramer, telah mengeluarkan lebih banyak peringatan tentang cryptocurrency. Cramer adalah mantan manajer dana lindung nilai yang ikut mendirikan TheStreet.com, situs web berita dan literasi keuangan. Dia berkata di CNBC pada hari Jumat, saya tidak akan menyentuh kripto dalam sejuta tahun karena saya tidak akan mempercayai bank deposito. Nah, jadi di sini selain dari
Jim Cramer ini tidak akan menyentuh industri cryptocurrency, dia pun tidak akan menyentuh juga terhadap bank deposito, di mana dalam sebuah perbankan itu ada yang namanya investasi, namun investasi tersebut lebih ke deposito gitu ya. Jadi untuk harganya pun itu tidak fluktuatif karena kita hanya menyimpan uang, kita akan mendapatkan keuntungan dari per tahun atau mungkin per bulan tergantung kita menyepakatinya itu untuk deposito dalam jangka berapa lama ya, kurang lebih seperti itu. Dan namun di sini yang telah dinyatakan oleh Jim Cramer, di sini ada poin positif ya. Dia kemudian ditanya apakah dia membuat perbedaan antara platform terpusat dan terdesentralisasi. Mereka melawan regulasi, mereka tidak menginginkan regulasi dan Anda tidak memiliki regulasi, jawab Jim Cramer. Menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai platform manapun yang tidak menginginkan regulasi. Nah, jadi dari sini kita mendapatkan poin positif. Menurut Jim Cramer sendiri, ketika salah satu platform, entah bursa ataupun DEX, ketika salah satu bursa ataupun DEX tersebut itu tidak menginginkan untuk diregulasi, untuk Jim Cramer sendiri tidak akan menggunakan platform tersebut. Ya khususnya untuk kita semua ya, gua rasa sih buat teman-teman semua, apabila kalian ingin berinvestasi di industri cryptocurrency, ketika memang dari altcoin atau entah koinnya apa, ketika memang koin tersebut itu sudah terdaftar di bursa Indonesia yang sudah terregulasi di negara kita tercinta, gua rasa kalian itu belinya di bursa yang sudah terregulasi saja ya, ketimbang kalian membeli di salah satu bursa yang belum terregulasi atau masih unregulated. Jadi di sini kita bisa mendapatkan poin pentingnya ya. Ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Jim Cramer. Karena ketika salah satu platform ataupun bursa tidak ingin diregulasi, artinya dia tidak mau dikontrol gitu. Walaupun memang dari industri cryptocurrency ini terdesentralisasi ataupun terpusat, tetapi dari bursa tersebut itu harus diregulasi. Dan gua rasa untuk kriptonya memang benar terdesentralisasi atau terpusat, tetapi untuk bursanya ya kita harus mencari bursa yang sudah terregulasi, karena kita tidak tahu uang kita dipergunakannya untuk apa. Dari pemilik bursa tersebut kita harus belajar dari bursa FTX ya, yang telah memanipulasi segala macamnya, segala rupanya di dalam bursa tersebut. Alhasil beberapa orang banyak sekali yang kehilangan asetnya di sana. Dan itu harus dijadikan sebagai pelajaran, dan mungkin kita bisa berkaca, kita bisa belajar apa yang telah dinyatakan oleh Jim Cramer. Ya, jadi kurang lebih seperti itu pernyataan dari Jim Cramer ataupun poin positif yang diungkapkan oleh Jim Cramer. Dan setelah adanya sebuah pernyataan ataupun ungkapan dari Jim Cramer bahwa Jim Cramer tidak akan menyentuh industri cryptocurrency selama sejuta tahun, bahkan Jim Cramer telah menyatakan bahwa orang-orang yang berinvestasi di industri cryptocurrency itu adalah orang yang idiot. Ternyata di sini ditimpalin juga oleh salah seorang yang bernama Mick Cuban. Dia itu adalah salah seorang miliarder lah ya, intinya orang besar. Dia juga di sini telah nimpalin apa yang telah diungkapkan oleh Jim Cramer, walaupun memang dia tidak berbicara dengan Jim Cramer ya, atau berbicaranya dengan orang lain ya, tetapi secara tidak langsung menurut gua Mick Cuban ini adalah menyinggung apa yang telah diungkapkan oleh Jim Cramer sebelumnya terhadap industri cryptocurrency. Oke, jadi di sini untuk Mick Cuban sendiri, Bitcoin adalah investasi yang baik. Investor emas itu bodoh, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kedua sudut pandang yang berbeda dan kedua industri yang berbeda ini sekarang sedang saling sikut. Nah, mungkin keduanya ini akan dianggap bodoh ketika salah seorang ini muncul, tapi dia lebih pro juga terhadap bank deposito gitu. Wah, berarti lo keduanya bodoh gitu ya. Yang berinvestasi di emas dikatakan bodoh oleh Mick Cuban. Untuk orang-orang yang berinvestasi di industri cryptocurrency dianggap bodoh juga oleh Jim Cramer. Berarti orang yang berinvestasi di perbankan atau khususnya untuk deposito, ya mungkin dia akan menyatakan bahwa emas dan kripto itu sama-sama bodoh ya, kurang lebih seperti itu. Jadi setiap sudut pandang itu berbeda-beda, tergantung kita akan ngikutin kemana, kita yakinnya di mana ya. Jadi buat teman-teman semua diharapkan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Di sini gue bukan membentrokan, tetapi di sini supaya dari teman-teman semua itu bisa mengambil kesimpulannya, bisa mempertimbangkan sebelum kalian melakukan sebuah investasi. Karena sayangi uang kalian, ketika menurut kalian industri cryptocurrency ini tidak benar, jangan diinvestasikan uang kalian itu di industri cryptocurrency ya. Kalian pilih beberapa investment. Untuk jenis-jenis investment itu pastinya banyak banget, bukan hanya industri cryptocurrency. Jadi tergantung dari diri kalian masing-masing. Kalian itu sukanya berinvestasi itu di investasi yang mana gitu ya. Jadi jangan hanya terkena FOMO atau ikut-ikutan aja dari sekian banyaknya orang yang menurut orang wah kripto ini bagus gitu. Kalian ikut-ikutan investasi di kripto. Atau ada orang yang menyatakan bahwa investasi di emas itu bagus, kalian ikut-ikutan. Tapi gue rasa hal yang paling penting sebelum kalian melakukan sebuah investasi itu kalian riset sedalam-dalamnya, cari tahu sedalam-dalamnya ya. Daripada kalian itu ujung-ujungnya menyesal. Karena kedua aset tersebut ini ya, walaupun kedua industri ini berbeda, tapi semuanya sama-sama fluktuatif ya. Jadi high risk, high return. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih?
Yang bagus itu investasi di emas atau kita investasi di industri cryptocurrency. Sementara dari kedua orang dengan sudut pandang yang berbeda, jadi sekarang ini sedang saling sikut nih, saling membodoh-bodohi satu sama lain. Industri ini tuh bodoh, industri ini bodoh. Jadi kira-kira menurut kalian itu investasi yang bagus itu di mana sih? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.